Jadi penyakit itu bisa terjadi ya. Dan biasanya itu dipicu oleh gaya hidup ya, akan semakin cepat ya. Dan umumnya penyakit-penyakit degeneratif ini ada berkaitan dengan penyakit jantung, ya, penyakit diabetes, ya, hipertensi, kanker, dan osteoporosis. Jadi bukan 5 ini aja, banyak ya. Semua itu adalah bagian dari penyakit degeneratif ya. Dan semua ini bisa mempunyai gejala seperti yang demensia itu ya. Oke. Sekarang kita masuk dengan apa itu regenerasi sel. Nah, saya harus memulai dari sini dulu. Mengapa? Karena ada kaitan yang saya mau jelaskan di ujung itu, ada kaitan dengan kata ini ya. Regenerasi sel itu adalah suatu kegiatan proses pembangunan kembali atau reklamasi pengembangan untuk membangun atau membuat genom sel makhluk hidup atau secara sistem biologis kita ya. Dari satu sel dia telah berbelah menjadi 2 sel ya, sehingga menimbulkan dari sel baru ya. Jadi sehingga apa hubungan antara penyakit degeneratif dengan penyakit ya regeneratif ya. Jadi satu degeneratif yaitu tidak lagi proses berlanjutan, yang satu bagaimana kita memberikan regenerasi untuk sel-sel yang baru ya, untuk memberikan sel yang baru. Dan mengapa sel itu menjadi mati? Karena satu proses yaitu proses waktu ya, proses karena waktu berjalan, apakah proses karena penyakitnya ataupun proses karena penyakit yang lain menyebabkan sel itu menjadi berkurang ya. Yang pasti adalah sel itu semua itu tergantung oleh karena faktor-faktor daripada nutrisi ya. Jadi kalau sel itu bisa bertahan lama ya, Anda tahu bahwa sel itu umurnya antara 190 sampai 120 ya, tergantung di mana yang bersangkutan itu hidup. Kalau dia hidup di kota yang pencemaran tinggi, ya pasti usia sel itu akan pendek ya. Kalau dia hidup di tempat yang pencemarannya rendah dan tenang hidupnya tanpa ada gangguan dengan yang lain-lain dan nutrisinya baik, semua tidak tanpa pencemaran, ya selnya bisa lebih awet, makanya orang lebih panjang usia. Itu logika, ya itu udah tahu lah semua orang ya. Nah sehingga sel itu dipengaruhi oleh faktor-faktor nutrisi dan metabolisme itu. Kalau terjadi gangguan nutrisi dan metabolisme jangka lama, sel itu tidak bisa bertahan lama. Ya, sel itu bisa semakin pendek usianya, sehingga akibatkan organ itu tidak mendapatkan sel baru untuk menggantikan pekerjaan dia, sehingga lama-kelamaan dia akan terganggu dan mengganggu fungsi, mengganggu sistem akan mengganggu semua kondisi sistem yang terikat di satu, akan menimbulkan penyakit dan menjadi sakit dan di nutrisi akan terganggu lagi, sehingga itulah namanya lingkaran setan yang menyebabkan si tubuh itu host itu menjadi sakit dan lumpuh hingga menjadi meninggal ya. Yang kedua ya, tadinya cuma selnya aja mengalami gangguan sampai tidak bisa berkelanjutan hingga menimbulkan orangnya menjadi masalah ya. Yang kedua bahwa sel itu juga ditentukan oleh yaitu kondisi lingkungan. Semakin banyak pencemaran di lingkungan, baik itu lingkungan dari luar tubuh itu atau di dalam tubuh, datang dari dalam tubuhnya. Kalau mencemari terus sel itu malah lama-kelamaan bisa rusak. Dan rusak itu mulai dari mana? Mulai dari tingkat sel. Tingkat sel udah dari tingkat kromosom, kerusakan daripada tingkat RNA DNA, ya, dari tingkat DNA RNA rusak, ya, dan menyebabkan sel itu menjadi hidup dengan kondisi kesusahan, ya, sehingga memaksa hidup dengan kondisi kekacauan di dalam. Lama-lama dia akan menimbulkan kegilaan ataupun tidak dikenal oleh selnya tubuh sendiri, menjadi terpisah, menjadi sel yang baru. Itu yang kita namakan awal dari sel kanker itu. Ya, nah itu awal dari semuanya. Hanya karena pencemaran, karena tingkat pencemaran zat kimia itulah yang satu-satunya bisa memasuk sampai ke sel, sampai ke tingkat inti sel dan merusak tingkat kromosom atau yang lebih bahasa kerennya adalah merusak RNA DNA. Dengan merusak RNA DNA, sel itu bisa berubah bentuk, berubah jiwanya, berubah fungsinya, dan bisa tidak sama dengan asli sel itu sendiri, dan menjadi mandiri dan hidup isolir dengan kelompoknya sendiri. Itulah awal dari semua namanya cancer. Ya, jadi pencemaran, ingat ya, bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Dari luar itu mungkin saya udah nggak usah kasih tahu karena anda sudah tahu semua, pencemaran dari pabrik kimia, asap rokok, semuanya ya, dari makanan yang diberi pewarna, perasa, pengawet, penyedap semua ya. Nah, termasuk dari dalam seperti stres segala macam ya, kejiwaannya, semua gangguan metabolisme hingga menyebabkan hasil metabolisme itu meracuni tubuhnya sendiri juga bisa ya. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya seperti
hasil metabolismenya itu menyebabkan banyak gangguan di tubuhnya. Misalnya mau dia diabetes, tekanan darah, segala macam itu bisa muncul ya dari kolesterol yang terjadi segala macamnya, gula yang terlalu banyak, garam terlalu banyak ya. Nah, sel itu juga ternyata ya bisa menurun daya tahannya. Daya tahan dari apa? Dinding selnya. Kalau daya tahan tubuh, daya tahan dari dinding sel itu mengalami penurunan akibat dari pencemaran, akibat dari gangguan nutrisi tadi itu, bisa menyebabkan kekuatan kemampuan daripada dinding sel itu juga terganggu. Nah, kalau kekuatan dari sel itu terganggu, akan merusak dan temboknya tidak kuat lagi itu menahan dari gangguan dari luar. Itulah awal dari semua kerusakan sel. Ya, sehingga sistem pertahanan tubuh itu adalah tanda awal seseorang itu sehat. Kalau pertahanannya kuat, dia bisa menghandle untuk gangguan yang selama ini yang tidak ekstrim, itu adalah bagian daripada sel sehat. Kalau dengan gangguan yang sederhana ada di dalam tubuh, sudah tidak bisa mampu lagi, apalagi yang datang dari luar. Ya, nah, kita bicara nih exclude ya dengan masalah pandemi ya, karena itu cerita lain lagi. Oke, jadi gangguan ataupun daya pertahanan tubuh seseorang itu semua ada kaitan dengan usia. Semakin meningkatnya usia seseorang, daya pertahanan tubuh termasuk daya pertahanan selnya juga akan menurun. Jadi terbalik ya dengan usia. Meningkat usia, daya pertahanan tubuh menurun. Itu wajar. Nggak ada orang yang makin tua usia, daya pertahanan tubuh makin tinggi. Nggak ada. Itu ya. Itu di mana-mana nggak ada. Yang ada diciptakan, yaitu dengan bantuan imunisasi segala macam ya. Tapi itu cerita lain ya. Yang ini saya mengatakan bahwa dengan meningkatnya usia, otomatis daya pertahanan tubuh menurun, otomatis dengan daya pertahanan tubuh menurun, tingkat ketahanan sel juga menurun, sehingga welcome ya, semua penyakit bisa dihadapinya ya. Yang keempat adalah sel juga bisa dirusakin oleh apa? Ketidakseimbangan kinerja dari organ-organ itu sendiri. Ya, organ itu menyebabkan apa? Saling kacau, saling menekan fungsi seberang. Akibatnya juga, akibat menyebabkan gangguan kinerjanya dengan jangka panjang, menyebabkan sel di dalam tubuh tidak bisa bertahan dan rusak juga bisa ya. Itu bisa disebabkan oleh yang saya jelaskan semua itu ada di 4 foto ini. Anda udah mengerti maksud saya itu ya, sehingga lebih jelas ya. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk jadi mengapa regenerasi sel ini penting bagi tubuh? Nah, saya jelaskan bahwa tubuh manusia ini mengandung sel ya, tubuh kita ini terdiri dari sel ya, sel-sel ini dikumpulin dari satu membentuk ya, sel-sel tubuh itu dikumpulin dari satu itu membentuk organ ya, membentuk jaringan, membentuk kulit dan mata dan saraf segala macam. Nah, jadilah satu orang. Dari seluruh sel itu, tidak peduli dia sel dari mana ya, mau sel jantung, sel hati atau apa saja pun, totalnya saat ini diperkirakan antara 300 sampai 500 triliunan sel ada di dalam tubuhnya seorang manusia ya, di mana setiap harinya ada sekitar 300 sampai 400 miliar ya, itu haus, mati dan tak berfungsi ya. Nah, sekarang kita lihat aja, kalau hausnya tetap berjalan seperti kontinu, seperti tetap, sedangkan kalau regenerasi selnya tidak diikuti dengan perkembangan yang cepat ataupun minimal bisa mempertahankan jumlah yang ada yang mati itu, itulah yang kita namakan penuaan dini ya. Jadi proses generasi sel itu ya, kalau tidak diikuti dengan jumlah, katakan nggak usah lebih awal ya, lebih banyak ya, katakan seimbangkan dengan yang mati ya, akibatnya pas tubuh ini menjadi haus lebih cepat ya. Itu yang bahasa keren namanya penuaan dini ya. Tapi kalau seimbang, orang tuh istilahkan bahwa normal ya, ikutin proses penuaannya, nah itu sesuai dengan kondisi. Jadi sekali lagi, arti lain adalah bahwa kalau penuaan sel atau kematian sel itu menjadi lebih banyak, sedangkan regenerasinya itu terhenti ataupun menurun, itulah yang di awal dari semua penyakit. Ya, itulah yang kita sebut bahwa karena kerusakan selnya semakin banyak setiap hari, sedangkan proses dari regenerasi selnya nggak ada. Mengapa nggak ada? Nah, ini dia, saya cerita di sini ya. Jadi organ tubuh tidak bisa berfungsi baik karena gangguan hormon bisa, karena jaringan yang rusak juga bisa ya. Nah, penggantian sel barunya itu jarang ada ya. Nah, ini semua bisa meliputi dari saraf sampai ke darah, semua bisa terganggu ya. Jadi kalau jangka lama itu akan menimbulkan penyakit ya. Coba kita lihat, tadi kita bicara sel ya. Kita bicara selnya apa sih di dalamnya. Nah, sel ini tampak seperti yang di dalam layar Anda itu ya, warna biru ya. Dia itu layak seperti satu rumah, betul ya, rumah.
Di dalamnya layan seperti ada dapur ya, yang menghasilkan makanan untuk dimakan setiap hari supaya ada energi ya. Nah, dia juga ada cerobong asap, yaitu tempat pembuangan sampah-sampahnya ya, dan juga tempat bernapas juga ada, seperti paru-paru kita ada. Dan ada yang mengatur di dalam, itu inti selnya. Ya, inti selnya seperti apa? Orang yang huni di dalam. Ya, di dalamnya yang untuk melengkapi kehidupan dalam satu rumah itu ada apa tuh, perangkat-perangkatnya sama seperti perabotan kita, dan semua berfungsi ya sama seperti rumah ya. Nah, satu sel ini ya, untuk mempertahankan sel ini tetap hidup setiap harinya, sel itu membutuhkan minimal 56 unsur, 56 macam unsur untuk mempertahankan supaya di sel ini bisa hidup normal ya. Kalau kurang dari itu ya, setiap harinya dan berjangka lama, sel ini tidak bisa bertahan lama, dia akan mati. Begitu mati, fungsi di organ itu menjadi menurun. Karena apa? Kekurangan sel yang menggantikan tugasnya. Ya, nah apa yang dibutuhkan dari 56 unsur itu apa saja di dalamnya? Yang mewakilinya di dalamnya harus yang nomor satu seperti karbohidrat, yaitu tepung-tepungan ya, untuk memberi energi. Ya, nah protein ya, seperti dari protein dari tumbuhan, protein dari hewani ya, susu semuanya ya. Nah, kalau yang dari nabati contohnya tahu, tempe segala macam ya. Nah, kemudian ada lemak di dalamnya ya, bisa dari sumber dari lemak dari nabati, bisa lemak dari hewani ya. Bisa juga di dalamnya mineral ya, vitamin, air dan lain-lain. Nah, inilah yang dikatakan dari 56 unsur ini harus datang dari ini ya. Nah, jadi ketujuh material ini ataupun 7 unsur ini yang utama ini memberikan bermacam-macam variatif daripada unsur itu. Ada 56 macam semuanya. Ya. Yang selama ini kita tahu ya, dibutuhkan oleh satu sel yang hidup ya, untuk mempertahankan supaya dia tetap hidup. Hari ini ya, malam ini kita bicara lebih yang ke nomor 2, itu ke protein ya. Yang lain-lain kita butuh, cuma malam ini kita bahas ke arah protein ya. Itu protein dari nabati ya. Kita mulai. Ya, salah satu unsur yang dipentingkan di dalam sel ya. Oke, kita mulai lagi ya. Bahwa manusia itu seutuhnya adalah terdiri dari gumpalan sel ya, yang ada pada manusia ini, dari gumpalan sel yang berkumpul ya, satu menjadi organ, menjadi jaringan, menjadi saraf, menjadi darah, menjadi kulit dan mata, dan semuanya menjadi satu orang manusia ya. Dan kalau kita keluarkan dia masing-masing, sebenarnya tubuh manusia itu disusun oleh sel, yang satu biji sel yang ada di sebelah kanannya ya, sebiji sel yang tadi saya perlihatkan. Dan sel ini ya, sebenarnya itu kalau diuraikan, disuir-suirkan ya, dia sebenarnya itu kumpulan dari protein dia sebenarnya ya. Protein itu dari berbagai unsur yang sudah terkumpul di dalamnya adalah membentuk menjadi satu gumpalan protein. Kalau protein ini kita suir lagi, ternyata di dalamnya itu ada terdiri dari peptida ya. Peptida inilah yang menyusun menjadi satu protein. Kalau peptida ini kita suir lagi, nah ternyata peptida ini ada beberapa kumpulan. Kalau ada 10 sampai 50 peptida itu kalau Anda saya memberi bayangannya. Peptida itu mirip seperti ya, satu peptida seperti apa? Anda pernah lihat nggak tangga orang PLN yang lagi kerjakan di tiang listrik? Nah, yang bisa tarik panjang, nanti waktu dia selesai dia tutupin. Nah, itu dia. Kalau ditarik panjang, itu dia satu peptida. Yang tempat injakan si tukang PLN itu, tempat injakan itu, itulah yang di samping kiri dan kanan ada namanya asam amino ya. Tempat pegangan si tukang PLN itu yang dia mau naik ke atas kan, dia pegangan yang kiri kanan yang 2 batang itu dia pegang itulah yang dikatakan kolagen ya, tempat berdirinya ataupun peptide bond ataupun link di situ yang untuk membentukkan dia menjadi peptida ya. Nah, kalau dia ada 11 sampai 50 tangga ataupun peptida, itu yang kita namakan polipeptida. Kalau di dalam kumpulan itu ada sekitar 2 sampai 10 peptida, itu namanya oligopeptida ya. Nah, kalau peptida ini kalau kita cabut-cabutin semua, tangga tadi itu kita bongkar-bongkar semua, pecahlah semua, bukan lagi bentuk tangga, tapi bentuknya adalah tempat injakan daripada si PLN. Dengan pegangan itu, dia membentuk satu molekul, itulah yang kita namakan asam amino. Ya, Mandarin itu kita sebut namanya anciswang. Nah, itu dia. Ya, jadi kita sekarang kembali lagi, ya, balik lagi kepada Anda supaya Anda lebih mengerti lagi. Jadi ini bukan mengulang, tapi saya membalikkan supaya Anda mengerti
satu rantai ini. Anda makan sepotong daging, kunyah di dalam mulut, ya kunyah 36 kali ya. Dianjurkan 36 kali kunyah, tetapi ternyata Anda 4-5 kali langsung telan ya. Nah, kunyah sampai hancur, masuk ke lambung, lambung kena asam lambung hancurin lagi jadi bubur, dan semua daging yang sepotong tadi itu terurai sampai hancur. Kemudian masuk ke usus ya, sampailah dia ke usus halus. Nah, masuk usus halus, terjadilah penyerapan oleh enzim-enzim, masuklah ke dalam tubuh. Nah, yang masuk itu apa? Yang masuk itu namanya asam amino. Yang pertama, yang sebelah kanan Anda, ya, itu adalah molekul yang paling kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh dari bentuk asam amino. Kemudian oleh tubuh, ya, semua asam amino yang terlihat dan terlewat di dalam yang beredar di dalam aliran darah dikumpulin, dibentuk, dicocokin dan dibentuk menjadi tangga. Itulah peptida. Ya, dari 2 sampai 10 namanya oligo, kemudian yang 11 sampai 250 itu jadi polipeptida. Nah, dari sekian banyak polipeptida, yang oligo, yang oligo ataupun yang poli digabung di satu dan digabung lagi dengan beberapa kumpulan, jadilah satu kumpulan besar peptida. Itu yang kita namakan yaitu protein. Ya, protein adalah bahan baku untuk membentuk satu sel. Ya, nah, oleh stem cell dipakai oleh sel induk atau stem cell, dipakai oleh sel induk untuk menjadi bahan baku membentuk sel baru. Nah, itu sel jantung, sel hati, sel ginjal, semua. Jadi, kesimpulannya, polipeptida, kumpulan polipeptida yang membentuk protein adalah bahan baku untuk membentuk sel. Ya, nah, membentuk satu sel, kemudian sel ini membentuk kembali menjadi satu utuh manusia. Ya, jadi saya menjelaskan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke kiri lagi, sehingga saya memberikan Anda satu pengertian yang supaya pemahaman dari awal sini. Nah, sekarang yang saya mau jelaskan di sini adalah yang ada di lingkaran itu, yaitu kumpulan peptida. Nah, manusia pada awalnya, ya pada awal dulu ya, masa-masa kuliah saya selalu mengatakan bahwa untuk membentuk satu sel baru kita butuh asam amino. Betul, itu memang betul itu. Ya, ternyata apa yang terjadi, yaitu manusia dikasih asam amino yang lengkap, ternyata belum tentu membentuk sel yang banyak. Tidak bisa memberikan bahan baku membentuk sel yang bagus. Kok bisa? Padahal dikasih bahan baku. Nah, ternyata dengan berkembangnya zaman, tubuh mengalami kemunduran dalam membentuk protein hingga membentuk sel. Karena kekurangan protein, kurang bahan baku, mana bisa bentuk sel. Betul nggak? Ya. Nah, dari sinilah manusia mengalami makin tua bumi, makin tua manusia, ya, bukan tua usianya, makin tua zaman manusia, kemampuan untuk membentuk peptida dari tubuh manusia ini kian hari kian menurun. Karena kemampuan beberapa bahan-bahan di dalam, kemampuan dari tubuh untuk mengolah dan membentuk kembali seperti tangga itu menurun. Nah, zamannya setelah berlewat dari zaman yang saya belajar, zaman yang baru ini, tingkat namanya kan teknologi, semua penemuan baru segala macam, telah menemukan, para ahli telah menemukan bahwa manusia ini perlu dibantu dengan memberikan bahan bakunya, bukan asam amino, tetapi yang diberikan adalah peptida, supaya tubuh itu membentuk langsung peptida yang sudah terbentuk, diberikan langsung supaya dia bisa membentuk protein. Jadi nggak usah bentuk dari awal lagi, nggak usah dari asam amino, langsung diberikan peptida, sehingga dia begitu tinggal cocokin semua jadi gumpalan protein, langsung dibawa ke stem cell atau sel induk, langsung membentuk sel baru, sehingga sel baru itu bisa membantu sel yang tua, yang lama, yang mati, untuk melakukan pekerjaan sehariannya, sehingga organ itu bekerja fungsi sesuai dengan aslinya. Sehingga penyakit yang ada akan terselesaikan. Ya, dengan cara seperti ini. Ingat, tubuh manusia ada dokternya. Ya, dokternya adalah sel itu sendiri. Sel itu kalau baru, dia akan memperbaiki selnya di organ itu sehingga dia bisa memperbaiki dirinya. Dokter yang terbaik ada di tubuh adalah selnya sendiri. Jadi jangan ada kepo untuk mengurusin. Tapi karena tidak bisa, makanya dokter yang campur aduk, ya, untuk membantunya. Ya, bukan mengobatin ya, juga mengubah tubuhnya, tapi berikan kondisi supaya sel itu memperbaiki dirinya sendiri. Nah, sekarang manusia sekarang sudah mulai mendapatkan ilhamnya bahwa kalau kita memberikan dia peptida, tubuhnya nggak usah mengerjakan dari awal lagi, sehingga langsung membentuk protein dan langsung membentuk sel, sehingga sel itu lebih mudah terbentuk daripada harus menjalankan semua tingkatan yang masih bertele-tele itu, ya, oke? Nah, apa yang dinamakan itu? Itulah yang tadi saya sebutin, asam amino, ya, ada peptida, ada protein, ya, dimana
Buah itu asam amino berbutiran, ya. Yang kalau orang yang masih dulu IPA pasti udah ngerti, tapi saya tidak uraikan di semua, biar lebih singkat. Dan ini kalau digumpal dari satu molekulnya dibentuk jadi rantai panjang seperti tangga, itu namanya peptida. Nah, peptida itu beberapa peptida digabung di satu, bentuklah protein. Ya, oke, ini dia contohnya ya. Oke, sekarang kita mulai masuk ke peptida. Ya, peptida ini apa sebenarnya? Tadi sudah saya sebutin bahwa dia adalah pertengahan antara dari asam amino ke protein, ya, pertengahannya. Nah, manusia menciptakan pertengahan ini masuk ke dalam tubuh di instan, langsung supaya tubuhnya langsung pakai. Nah, mengapa seseorang itu ya perlu diberikan yaitu asam amino atau peptida saja? Kenapa? Karena kemampuan tubuh menyerap itu menjadi apa? Satu patokan tubuh ini kecukupan daripada nutrisi atau belum. Nah, coba kita lihat ini bagian daripada satu saluran usus halus kita, yang Anda lihat ya, di satu usus halus kita, yang bergelombang-gelombang itu adalah permukaan daripada usus halus kita, ya. Dan yang pertama tertulis protein itu sama dengan sepotong daging yang kamu makan yang kunyah tidak halus. Yang dikunyah tidak halus, tidak cukup banyak, sehingga gumpalan masih besar, sehingga tidak bisa terserap oleh tubuh, oleh usus Anda. Kenapa? Karena molekul terlalu gede, lubang yang masuk ke dalam dibawa oleh enzim tidak bisa memuatnya. Ya, makanya ada orang yang banyak makan enak-enak, banyak makan daging, tapi kunyahnya nggak sampai terlalu hancur, dagingnya langsung telan, sehingga dagingnya sampai ke usus masih setengah daging kambing, ya. Sehingga akibatnya apa? Dia kelihatan makan banyak, tapi nutrisi nggak cukup, ya. Nah, gangguan nutrisi malahan, ya. Kelihatan malahan gemuknya aja, ya. Nah, kalau golongan peptida itu sudah mulai lebih hancur lagi, sudah disuir-suir, lebih hancur lagi. Menjadi golongan peptidanya adalah gabungan dari beberapa asam amino menjadi satu gumpalan atau satu rantai panjang yang seperti tangga, itu bisa diserap langsung masuk. Kenapa? Karena dia bisa memuat lubang tempat penyerapannya khusus di permukaan usus itu, ya. Anda lihat ya. Nah, kalau asam amino ya pasti udah bisa lewat karena ukurannya lebih kecil daripada lubang penyerapan. Sehingga dari tiga ini memberi Anda pemahaman kalau Anda kunyah tidak cukup baik, pengunyahannya, nutrisi juga tidak cukup dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Kalau peptida udah pasti masuk, makanya peptida itu umumnya ada taruh di mulut ataupun taruhan di rongga mulut, dia akan nyerap sendiri. Itu dia, ya. Oke, kita mulai. Ya, ini adalah bagian daripada peptida, ini adalah bagian dari penemuan teknologi di abad 21 ini untuk memperpanjang usia sel dengan mensuplai bahan bakunya ke sel itu sendiri. Dengan mensuplai ke sel itu sendiri, dengan menyediakan bahan baku, otomatis sel itu kalau dia mencukupi bahan bakunya, dia akan bisa melakukan pekerjaan sendiri, yaitu mengobati dirinya dengan membentuk sel baru, kemudian menggantikan sel yang tua, yang mati, sehingga sel itu kembali, organ itu berfungsi kembali seperti semula. Sama halnya seperti ini, saya memberi analoginya. Anda menyuruh seorang tukang bangunan, ya, Anda jangan urusin bahwa begini loh Pak, acinya atau semennya, dia aduk begini, nggak usah aturin. Dia udah tahu. Yang kamu lakukan cuma beli bahan-bahannya, beli materialnya, sediain bata, semen, kapur putih, air, kasih ke dia sama besi coran, ya, sama besi coran, sama kaso papan, nanti dia udah bisa bangun rumah. Itu dia intinya. Jadi sel itu nggak usah dikepoin. Anda sediakan bahan bakunya, stem selnya, sel induknya bisa membentuk sel baru asal bahan bakunya kamu cukup. Itu saja. Nah, bahan bakunya apa? Yaitu salah satunya asam amino. Nah, sekarang manusia mengalami kemunduran dalam membentuk peptida, ya, di dalam tubuhnya. Makanya sekarang teknologi abad 21 menyediakan langsung itu peptidanya, sehingga tubuh membentuk langsung ke protein dan tidak pembentukan sel. Ya, itu dia. Peptida ini ada berapa macam sumber saja, ya. Untuk yang sumber yang sekarang secara ekonomis yang bisa dihasilkan saat ini banyak yang dijual oleh pabrik-pabrik yang berteknologi tinggi, yang saat ini ada 10 perusahaan, ya, 10 jenis unsur, ya. Salah satunya adalah soy oligopeptida, yaitu dari kacang kedelai, dari pare atau istilah pare, ya, pare atau balsam, ini juga bisa, ya. Dari jagung udah pasti bisa, ya, untuk menghasilkan peptida. Dari walnut juga bisa, peptida yang dihasilkan dari walnut, bisa juga dari pea, peptide ataupun endemane itu dari kacang kedelai Jepang yang warna hijau, ya, dan dari beras juga bisa, ya. Kemudian dari sereal juga bisa,
dari telur putih juga bisa menghasilkan peptida, dari tripang juga bisa, ya, dan dari seafood ataupun daging-dagingan dari hasil laut juga bisa, ya. Jadi ini bagian daripada sumber-sumber peptida yang ada, yang sekarang ini paling banyak memiliki nilai ekonomis, ya, yang diproduksi di pabrik-pabrik, ya. Masih banyak, ya, bukan sepenuhnya, ya, masih banyak, ya. Oke, kita lihat salah satunya adalah soy oligopeptida, yaitu dadang dari kacang kedelai, ya. Nah, kita lihat, ya, dari kita minum, ya, soy peptida atau polipeptida, oligopeptida dari kacang kedelai, ya, dia itu bisa meningkatkan, yaitu fungsi daripada saraf kita, ya, sel otak kita atau saraf kita, ya, meningkatkan kerjanya ataupun meningkatkan daripada proses penghantaran listrik daripada antar sel saraf itu sendiri juga, ya. Nah, ini bagus sekali, terutama juga untuk membantu otak itu bekerja, terutama dalam hal bekerjanya sel sarafnya, termasuk bagi mereka yang mengalami trauma benturan, ya, kepada otak yang terjadi di otak, ya. Nah, ini juga bisa membantu, ya, termasuk juga memperbaiki kondisi sel otak yang mengalami gangguan, terutama kemunduran, bisa saja fungsi-fungsinya, ya. Salah satu adalah seperti demensia, ya. Nah, kalau yang lebih berat lagi seperti Alzheimer, kita nggak bisa menghilangkan, tetapi kita bisa memperlambatnya, ya, untuk membantu dia dengan bantuan nutrisi. Ingat, ya, penyebab daripada demensia dan demensia ini salah satunya adalah gangguan dalam metabolisme dan gangguan daripada nutrisi jangka lama, ya. Ingat, ya, di situ sudah tadi depan sudah saya jelasin, ya. Meningkatkan kemampuan fungsi-fungsi dari otak itu. Jadi prosesnya seperti ini, ya. Kacang kedelai, ya, dihancurin dari bubuk, ya. Ini bukan bubuk kedelai, ya. Ingat, ya, bukan bubuk kedelai. Ini bubuk kedelai, memang asid dari kedelai dijadikan bubuk, kemudian diberikan hidrolis atau dilakukan proses hidrolis dengan bantuan daripada enzim protease, kemudian dia diproses dengan teknologi tinggi, diproses dengan cukup panjang rantainya, jadilah dia menjadi tepung, ya. Setelah tepung diproses lagi dan dijadilah disterilisasi, dispray ataupun dijadikan bubuk dan di packing, ya. Jadi bukan kedelai, ya, ingat, ya. Nanti Anda bisa merasakan bahwa ini bukan kedelai. Anda bisa lakukan kedelai, tepung kedelai Anda masukkan ke dalam satu gelas yang berisi air, itu nggak bisa larut, ingat, ya. Itu namanya bubuk kedelai. Oke, ya, fungsinya itu adalah sebagai bisa sebagai membantu fungsi daripada saraf, ya, bisa sebagai anti kanker juga bisa untuk peptida ini, ya. Peptida dari kedelai ini bisa sebagai anti kanker, ya, juga bisa mengurangi kegemukan, ya, bisa juga membantu meringankan orang yang menderita penyakit diabetes, ya, dan juga termasuk juga dia adalah bagian daripada antioksidan, ya, dan yang hebatnya dia membantu lemak-lemak yang jahat, ya, lemak-lemak yang rusak karena radikal bebas, dan bisa memperbaiki dengan cara menarik dia kembali ke hati untuk diproses dan dibentuk kembali menjadi empedu, ya, sehingga lebih tepatnya bisa menurunkan kolesterol juga, ya, dan yang terakhir adalah mengurangi atau menseimbangkan tekanan darah, ya, sehingga inilah kita namakan bioaktif dari peptida, ya. Ini adalah suatu proses teknologi yang saat ini yang sedang banyak yang dilakukan oleh para praktisi kesehatan untuk membantu teman-teman yang menderita terutama di bagian saraf, ya, bagian tubuh yang memiliki penyakit-penyakit yang tadi saya sebutin tadi, ya. Oke, ini adalah satu proses hasil laporan penelitian yang dilakukan laboratorium di tahun 2014, ya, di mana bisa melindungi saraf, ya, soy oligopeptida ini yang datang dari kacang kedelai ini, peptida yang datang dari kedelai bisa melindungi saraf dan bahkan bisa meningkatkan fungsi-fungsinya juga nih, ya. Kemudian, ya, bisa membantu terutama yang ada mengalami benturan ataupun gangguan kemunduran dari fungsi-fungsi akibat proses penuaan, ya, karena gangguan nutrisi, ya, dan juga bisa menjadi supply daripada oksigen dalam tubuh, ya, memberikan bantuan berperan sebagai antioksidan untuk mengurangi beberapa penyakit, salah satunya adalah tekanan darah, ya. Walnut juga bisa menghasilkan peptida, ya. Jadi peptida juga sama, tetap dari warna kacang hingga menjadi tepung, proses enzimasi, kemudian diproses panjang, kemudian jadilah dia bubuk yang instan, yang langsung bisa
larutkan ya. Dan di sini sudah dilakukan juga ya, ternyata walnut peptida bisa meningkatkan nitroxide ini di dalam otak sehingga membantu otak memperbaiki fungsi-fungsinya. Ya, termasuk melindungi fungsinya juga ya, dan sehingga salah satu yang paling dominan ya yang untuk ada di walnut ya, yaitu membantu meningkatkan daya ingat. Sekali lagi, walnut peptide meningkatkan daya ingat untuk seseorang yang mengalami kemunduran. Salah satu gejala utama yang ada di demensia. Ya. Nah, fungsi sebagai antioksidan juga ya. Ini kelihatan perbandingan antara yang merah dengan yang hijau ya. Yang merah itu vitamin C, yang hijau itu peptida. Ya, ternyata garisnya tidak kalah ya, sama ya grafiknya. Kemudian bisa juga membantu untuk orang-orang yang kemunduran dalam hal ingatan ya. Ini terutama walnut peptida ini bisa membantu ya, membantu sel-sel saraf yang mengalami kemunduran ya. Ini salah satu ya. Bukan hanya untuk saraf aja ya, sekali lagi ini walnut bukan untuk saraf saja, sebenarnya untuk dan lain-lain juga bisa, cuman malam ini kita bicara lebih banyak ke saraf ya, karena kita ada kaitan dengan demensia. Oke, sekarang tadi kita sebutin begitu banyak peptida. Peptida yang tadi saya sebutin tadi itu ada di mana aja? Anda nggak perlu jauh-jauh nyarinya. Di sini ada namanya super soy oligopeptida. Di dalamnya sudah ada di dua macam peptida yang tadi Anda dapatkan tadi keterangan itu. Ya, coba kita lihat apa saja di dalamnya. Di dalamnya terdiri dari dua golongan. Yang pertama adalah dua bahan aktif ya, yang namanya bioaktif ya, bioaktif peptide. Kedua macam bahan ini adalah bagian utama daripada fungsi daripada SSOP ini ya. Yang satu adalah soy oligopeptida, ingat ya, oligopeptida 2 sampai 10 ya. Tangga peptida jadi satu ya, satu gumpalan ya, ingat ya. Nah, jadi ini ada di soy oligo, yaitu ya soy atau kacang kedelai. Dan yang kedua peptida itu datang dari walnut ya, peptida. Didukung lagi oleh sekitar 10 macam bahan-bahan ya, 10 macam bahan-bahan lagi, yaitu ada fish kolagen, ada glutathione ya, Anda tahu fish kolagen itu apa? Kolagen glutathione ya, ada vitamin C, ada moringa powder, ada peach ataupun persik, ada guava, jambu biji, lici, spinach, bayam popai, dan inulin, serta pemanisnya adalah stevia. Ingat ya, pemanis alamiah non kalori. Oke, kita lihat perbedaannya. Perbedaannya dari soybean ya, atau soybean itu bubuk kedelai itu akan jadi bubuk seperti ini. Kalau dari peptida, dia dari kedelai, prosesnya itu ke soy oligopeptida itu tidak segitu gampang dihancurkan, tapi mengalami satu proses yang cukup panjang ya. Bedanya situ ya. Oke, kita bicara mengenai oligopeptida. Fungsinya pasti ya, itu pertama untuk saraf ya, untuk tekanan darah ya, dan juga untuk orang yang masalah dengan diabetes ya. Prosesnya tuh kalau mekanismenya itu panjang, saya nggak bahas di sini. Saya menceritakan fungsinya dulu, nanti kita baru bahas satu-satu ya, fungsi perannya. Bisa juga untuk menurunkan kadar kolesterol, yang sudah saya sebutin ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ingat, sel tubuh kita membentuk sel-sel baru butuh bahan baku. Salah satu bahan bakunya adalah peptida. Ya, kalau daya pertahanan tubuh kita, mesin ataupun organ yang menghasilkan antibodi kita butuh bahan baku peptida, dan kita supply dia sehingga dia bisa membentuk antibodi kita yang lebih bagus, lebih mengenal tubuhnya. Kalau bahan baku di tubuh kita kurang, mengalami pencemaran, pabriknya keracunan, menghasilkan antibodi yang kacau dan gila, makanya menghasilkan antibodi yang menyerang tubuhnya sendiri. Itulah yang sering kita namanya yaitu gangguan autoimun, misalnya seperti lupus ya, psoriasis ya, radang sendi yang progresif, yang simetris ya, seluruh sendi-sendinya itu ada gangguan autoimun ya. Mengapa? Karena daya tahan tubuh yang dihasilkan oleh pabriknya itu kacau, dia menghasilkan sel yang tidak normal, menyebabkan kondisi seperti itu ya. Dan juga bisa memulihkan kesehatan sangat baik ya. Nah, kemudian tubuh yang lelah juga bisa terbantu dan sangat bagus untuk membentukkan otot juga ya. Nah, satu lagi, oligopeptida yang datang dari kedelai itu bisa mencegah peradangan. Jadi makanya orang yang punya masalah ya, jadi jangan heran ada orang yang mengalami peradangan atau pembengkakan, begitu dia minum
SSOP ini mengapa dia mengalami penurunan, mengurangi sakitnya, yaitu salah satunya mengurangi peradangan, ya, dan juga yaitu menunda proses penuaan dini, ya. Fungsi-fungsi saraf udah tahu lah ya, tadi sudah jelasin ya, dan fungsi paru-paru termasuk juga sekresi hormon-hormonal tubuhnya juga menjadi bagus kembali, ya, sehingga itulah yang saya katakan fungsi dari oligopeptida. Apa yang disebutkan di walnut? Walnut untuk jantung, ya, tekanan pembuluh darah, ya, dan untuk darahnya sendiri. Jadi pembuluh darah, darah dan jantungnya, ya, semua itu mekanisme semua ada. Jadi sehingga bagi seorang yang mengalami gangguan tekanan darah, inilah yang saya katakan tadi itu, ya, menseimbangkan tekanan darah. Ini dia, ya, termasuk satu fungsi daripada soy oligopeptida juga sama, ya, dan mengurangi yaitu tumor, ya, yaitu mencegah terjadinya tumor, ya, peradangan, ya, dengan mengurangi peradangan, ya, tumor ya pasti teratasin, ya, resiko penyakit jantung, ya, kanker juga otomatis sudah pasti terbantu di sini, ya, dan yang pasti adalah yang nomor 7 itu, ya, yaitu membantu meningkatkan ingatan atau memori seseorang, ya, itu di walnut paling bagus, ya, bukan fungsi yang lain tidak ada, ini juga satu fungsinya, ya, mencegah yaitu kelelahan yang kronis. Nah, sekarang kolagen sudah tahu lah ya, yaitu kulit, kuku dan rambut, ya, pasti juga bagus, ya, dan juga merupakan salah satu bahan baku untuk pembentukan peptida juga, ya, dan mencegah penuaan dini, ya, kurangin kerutan-kerutan, ya, itu udah pasti lah, ya. Kalau soal kolagen ini kami mau beritahukan bahwa kolagen yang di sini adalah kolagen datang dari ikan, ya, sehingga bagi yang vegetarian memang kurang begitu elok untuk minum. Tapi ini mesti harus diberikan supaya mensuplaikan kolagen di dalam peptida ini, ya, bisa membantu untuk pencerahan kulit segala macam, lebih elastis, ya, terutama bagi orang yang berusia, ya, otomatis kelenturan kulitnya itu akan menjadi sangat jadi riskan, ya. Dulu Anda bisa bayangin ya, bagi teman-teman yang sudah di atas 50 tahun, dulu kesenggol sesuatu itu fine-fine aja. Sekarang kesenggol yang sedikit aja sudut langsung lecet. Nah, itu dia. Mengapa? Kelenturan kulit kamu itu udah menurun, kurang kolagen, ya. Ini dia satu suplai. Kemudian fungsi dari glutathione. Nah, glutathione adalah salah satu antioksidan yang ada di dalam hati, ya. Dan glutathione ada di dalam sebagian golongan kedua unsur ada di dalam SSOP, ya. Dan dia merupakan antioksidan di dalam hati yang sudah ada sejak anak ini lahir. Tetapi sejak usia di atas 18 tahun ataupun sudah mulai akhir balik, sudah pelan-pelan menurun hingga usia 30-an udah nggak ketemu lagi. Makanya bagi orang yang tidak jaga badan, usia 20-an, 30-an terjadi kerutan. Karena apa? Itu salah satunya. Dan kekurangan glutathione memang mempercepat terjadi kerutan, ya. Kanker kulit dan segala macam daya pertahanan tubuh, ya, terutama sel menurun. Fungsi hati juga akan terganggu kalau terlalu menurunnya glutathione ini, ya. Nah, ini glutathione salah satu adalah antioksidan dalam hati. Ya, sekarang sudah banyak sediaan untuk orang-orang yang menterapi kecantikan. Ini bagian adalah lagu wajib ini untuk mencerahkan kulit, ya. Oke, ada ascorbit, ya, ataupun vitamin C. Nah, vitamin C di sini ada vitamin C yang ukuran 500 mg, ya. Anda udah tahu lah kalau vitamin C, udah saya nggak usah sebutin banyak, ya, karena Anda lebih paham di sini, ya. Itu tekanan darah, membantu untuk membentuk yaitu sel darah, ya, dan juga daya tahan tubuh dan kolesterol segala macam di sini, ya. Anda udah tahu lah. Kemudian ada daun moringa ataupun moringa powder, ya. Ini termasuk salah satu herbal, ya, atau kalau bahasa pasaran sering kenal dengan daun kelor, ya. Ini tekanan darah, gula darah, ya, jantung, terutama hampir semua organ tubuh ini terbantu oleh daun ini, ya. Dan ini merupakan sumber nutrisi yang baik untuk hati dan organ-organ tubuh. Ini sangat bagus sekali, ya, terutama untuk kelancaran daripada metabolisme tubuh, ya, salah satunya lemak. Dan makanya kalau untuk moringa biasanya orang untuk terapi untuk jerawat untuk anak muda juga gitu salah satunya, ya. Dan peach atau persik. Nah, persik dengan leci itu adalah dua buah yang selalu untuk terutama perbaiki fungsi organ dan selalu dilampirkan di dalam. Jadi dia bukan untuk pemanis, ya. Sebenarnya dia fungsinya untuk jantung bisa, ya, untuk kulit, untuk mencegah kanker, daya tahan tubuh, ya, hingga ke gangguan yaitu sebelik juga bisa dibantu, ya, persik. Kemudian ada buah
jambu, ya, bubuk buah jambu. Ya, di sini udah tahu ya bahwa buah jambu ini bisa seimbangkan tekanan darah. Nah, ya, kembali lagi dan yang ketiga nih, bukan ketiga, keempat, daun kelor juga bisa kan? Ini juga bisa ya. Pertama, kedua mengatasi gusi yang sering bengkak, yang suka berdarah, ya, mencegah obesitas atau kegemukan, membantu mengontrol gula darah seseorang yang diabetes, ya, mencegah terjadi kanker. Ya. Dan juga lici juga sama, kurang lebih hampir sama seperti persik, dan fungsinya mirip-mirip kedua ini. Kalau dalam TCM ataupun Chinese medicine itu, traditional Chinese medicine biasanya itu diberikan untuk memaniskan sekali memberikan rasa dan fungsi-fungsinya itu ada di dalam memperbaiki kondisi tubuh. Ya, oke. Yang berikut lagi adalah yang ke-10 atau yang ke-9, namanya bayam popai atau bayam bubuk bayam ya. Bubuk bayam. Nah, ini sering digunakan sebagai sumber energi yang paling baik ya. Bisa menurunkan berat badan, bisa mencegah kanker, yang bisa juga untuk jantung dan tekanan darah, dan juga malahan untuk kondisi hati bisa terbantu, dan memperbaiki fungsi-fungsi organ-organ tubuh. Ya, ini hampir semua. Dan bahkan orang Amerika ini anggap sebagai bahan nutrisi antioksidan ya, untuk anti-aging. Nah, inulin itu semacam serat ya, semacam serat untuk membantu para probiotik di dalam usus untuk mendapat tempat hidup. Jadi ini lebih tepat adalah prebiotiknya ya, serat untuk tempat tumbuhnya para bakteri-bakteri baik di dalam usus, dan sekalian memberi cita rasa kepada SSOP sehingga enak diminum, licin dan lembut ya. Ini adalah bagian daripada penambahan ke dalam supaya minuman itu jadi enak ya. Dan dia sebenarnya membantu banyak fungsi-fungsi yang lain. Kemudian yang terakhir adalah memberi manfaat ya sebagai pemanis untuk minuman ini, itu SSOP berbentuk tepung sehingga mudah diminum ya. Nah, salah satu memberikan dia rasa manisnya non kalori, yaitu stevia. Stevia awalnya adalah tumbuhan pagar tetapi dijadikan menjadi pemanis yang sekarang menjadi bernilai jual tinggi dan sangat ekonomis. Yang dulu orang Bandung tanam di pagar sebagai hiasan, tapi sekarang sudah berebutan ya. Ada tanam aja besok hilang. Nah, cara konsumsi SSOP ini paling bagus caranya seperti apa? Yaitu satu saset SSOP tambah 150 cc air minum, air biasa aja ya, nggak usah panas. Jangan panas ya, karena panas bisa merusak peptida itu. Ingat ya, peptida ya, bukan asam amino ya, peptida. Itu jangan kena panas, air biasa aja kalau memang nggak suka dingin. Kalau mau senang air dingin lebih bagus lagi ya, larutkan semua dulu baru kasih es batu ya, enak sekali minumnya ya. Tidak usah dikasih air panas ya. Ingat, nggak usah kasih air panas, biasa aja, air biasa. Yang satu hal yang saya mau tekankan adalah waktu cara minumnya itu paling bagus dilarutkan dengan air, usahakan tidak dituangkan di bawah lidah. Mengapa? Bisa tuang di bawah lidah langsung nyerap, langsung bisa sampai ke dalam darah seketika. Tetapi ini kan tidak urgent seperti obat serangan jantung. Ya, ngapain diminum sampai harus begini caranya? Minum aja memakai air sehingga rasanya lebih nikmat ya. Mengapa tidak dianjurkan untuk di bawah lidah? Karena bisa tersedak tepungnya masuk ke paru-paru. Itulah yang menyebabkan batuk nanti. Ya, jadi usahakan diseduh, ya diseduh paling bagus ya. Kemudian sehari cukup 1-2 tergantung kondisi tertentu ya. Anak usia di atas 10 tahun sudah bisa diberikan 1 saset ya. Paling bagus dicampur dengan air biasa, jangan air dingin ya. Kapan paling bagus untuk minumnya? Itu pada saat yang terbaik adalah pada saat menjelang mau tidur 1 jam sebelumnya, atau satu jam sebelum sarapan pagi ya, atau pada saat mau menjelang olahraga ya, itu paling bagus oleh minuman ya, ataupun pada saat perut lagi kosong ya, diminum seperti biasa aja, dan itu penyerapannya maksimal banget, bagus sekali ya. Nah, jadi coba Anda rasakan sensasi mengalami perbaikan daripada si SSOP ini. Oke. Jadi sekali lagi kesimpulan ya, bahwa fungsi-fungsi ini ada masing-masing, yaitu prioritas di dalamnya ya. Kalau yang dari soy dia itu hampir semua ya, untuk melindungi hampir sebagian semuanya yang tubuh butuhkan ya. Dan balsam ataupun dari pare itu lebih condong menurunkan kadar gula darah. Kemudian dari jagung bisa lebih melindungi hati, kalau peptida ya dari jagung ya. Peptida dari walnut bisa untuk saraf ya, tekanan darah ya. Untuk pea atau pia itu bisa untuk usus ya, terutama
membantu probiotiknya ya. Untuk sebagai beras juga sama ya, untuk menstabilkan tekanan darah ya. Untuk serial ya, bisa membantu energi tubuh kita. Dari putih telur, peptida dari putih telur bisa membantu memperbaiki sel-sel yang baru ya. Kemudian dari tripang itu bisa membantu mengurangi kelelahan yang berat ya. Ya, dan dari salmon ya, atau dari ikan ya, itu umumnya dari ikan salmon itu bisa sebagai anti aging ya, fokus utamanya itu dia ya. Oke, ya itulah ya salah satu presentasi saya untuk buka sesi untuk tanya jawab ya, pas 2 jam ya.